Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Oke, Bulan, gimana kabarnya kemarin? Liburan? Kemana aja? Oke, kalau Joko, kemana Joko? Windy, kemarin kemana aja? Selama liburan kemarin, sehat ya semuanya ya? Oke, baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, kita mereview kembali apa yang kita diskusikan minggu lalu ya. Kalau nggak salah minggu lalu kemarin kita melakukan kunjungan ke Desa Wisata Wokersari, di mana kita membahas strategi bisnis apa yang diambil oleh Desa Wisata Wokersari untuk mempertahankan bisnis kampung batiknya ya. Waktu itu Pak Nur Ahmadi ya menyampaikan beberapa strategi bisnis yang digunakan di dalam mempertahankan bisnis batiknya untuk bisa tetap bertahan selama masa pandemi ya. Selama masa pandemi itu bagaimana beliau menyampaikan, kalau nggak salah 5 strategi kemarin ya, ketika beliau menyampaikan pada saat kita kunjungan ke sana itu ada 5 strategi yang disampaikan bagaimana kampung batik Giriloyo yang ada di Wokersari bisa bertahan selama masa pandemi dan bahkan sekarang jauh lebih ramai ya. Walaupun mungkin dari segi harga mereka jauh lebih, kalau mungkin ukuran kita ya harga batik 1 juta, 1,5 juta ya kita mikir jangan membeli ya. Tapi justru itulah yang dicari oleh wisatawan. Jadi keunikan, kekhasan dan bagaimana dia bisa membatik atau mempraktekkan menulis batik atau menggunakan canting ya. Nah itu justru mereka menjadi pengalaman buat mereka dan pada akhirnya dia jadi tertarik untuk memakai batik seperti itu. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab apa 5 strategi yang disampaikan oleh Pak Nur Ahmadi waktu kunjungan waktu di Wokersari itu. Oke, siapa namanya? Desi ya. Oke, Des, apa Des menurut kamu Des strategi yang pertama kemarin? Promosi. Oke, promosi yang kemarin pakai apa? Apa yang mereka sampaikan kepada apa yang Pak Nur Ahmad disampaikan untuk strategi promosinya? Oke, promosi ya. Jadi memang salah satu strategi promosinya mereka menggunakan website, kemudian media sosial ya. Ya tidak dipungkiri bahwa media sosial saat ini merupakan media promosi yang lebih efektif karena zaman milenial saat ini, para anak-anak generasi sekarang ya, generasi milenial itu jauh lebih lebih cepat untuk menggali informasi dari media sosial seperti itu. Oke, yang kedua strategi apa yang disampaikan kemarin untuk Pak Ahmadi ya, selain promosi apa kemarin? Oke, kemitraan ya, promosi, ada kemitraan. Jadi mereka menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga untuk bisa mendatangkan wisatawan. Kemudian strategi selanjutnya adalah publikasi ternyata ya. Jadi mereka juga menggandeng para researchers atau para peneliti dan pengembang ya, untuk selalu mempublikasikan semua hal yang terkait dengan Wokersari, terkait dengan batik Giriloyo dan sebagainya. Jadi secara periodik mereka bisa mempublikasikan artikel terkait dengan
batik ukir sari dan yang ada di Goroloyo seperti itu. Kemudian strategi yang selanjutnya apa kemarin yang akan kita bahas ini apa? Kreativitas dan inovasi ya. Artinya salah satu strategi yang dilakukan oleh Batik Jatiloyo adalah kreativitas dan inovasi ya, dan itu related dengan apa yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Sebelumnya tujuan dari pembelajaran hari ini itu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi apa itu kreativitas dan apa itu inovasi bisnis. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk kreativitas dan inovasi. Kemudian mahasiswa mampu memahami sumber peluang dari inovasi seperti itu. Oke. Kreativitas. Apa itu kreativitas? Pada dasarnya kreativitas itu dimiliki oleh setiap orang. Artinya orang dilahirkan itu memang memiliki kreativitas tertentu. Cuman terkadang kita itu yang nggak sadar, nggak ngeh apa sih yang menjadi kreativitas kita, apa yang bakat kita seperti itu. Kemudian kreativitas itu orang yang suka berfantasi, bermain dan berpikir, spontanitas, kemudian percaya diri ya. Nah, terkadang itu kita nggak percaya diri, jadi kita membelenggu kreativitas itu sendiri seperti itu, atau takut gagal ya. Kemudian kreativitas adalah salah satu pintu menuju inovasi. Nah, menurut Dollinger tahun 1995, apa itu kreativitas? Merupakan adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih bersifat heuristik atau petunjuk yang belum jelas daripada suatu yang algoritmik, yang suatu yang sudah baku. Artinya sesuatu yang abstrak daripada sesuatu yang tangible seperti itu. Nah, kreativitas menurut Rockler disampaikan seseorang yang dengan sadar mendapatkan suatu perspektif baru dan sebagai hasilnya membawa sesuatu yang baru. Kemudian kreativitas tersebut melalui suatu proses yang sangat penting dalam tindakan yang orisinil yang berhubungan dengan produksi, menghasilkan suatu yang unik dari seseorang dan suatu pihak, dan material, kejadian, atau lingkungan dari kehidupannya di lain pihak seperti itu. Kemudian apa sih karakteristik ataupun ciri orang memiliki kreativitas? Yang pertama, terbuka terhadap pengalaman, suka memperhatikan, melihat sesuatu yang dengan cara yang tidak biasa ya, dengan adanya kesungguhan, menerima dan merekonsiliasi sesuatu yang bertentangan. Kemudian toleransi terhadap sesuatu yang tidak jelas. Nah, kadang sesuatu yang tidak jelas itu justru kita kadang apaan sih itu, tapi bagi orang yang kreatif sesuatu yang tidak jelas itu menjadi sumber kepenasaran mereka. Jadi terkadang mereka justru lebih penasaran dibanding orang-orang yang biasanya seperti itu. Orangnya independen dalam mengambil keputusan, berpikir, bertindak, memerlukan dan mengasumsikan otonomi, percaya diri, tidak menjadi subjek dasar standar dan kendali kelompok, dalam mengambil risiko yang dapat diperhitungkan, dan selalu gigih. Kalau menurut Redop itu ada sensitif, kemudian lancar, kemampuan untuk mengenerik ide-ide yang banyak, fleksibel orangnya, sesuatu yang nature, keaslian, kemudian responsif terhadap penasaran, terbuka terhadap fenomena yang belum jelas, motivasi, bebas dari rasa takut gagal, dan selektif seperti itu. Oke, bentuk-bentuk kreativitas menghadirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali belum ada. Jadi sesuatu itu memang benar baru yang sebelumnya memang belum pernah ada dan belum pernah digunakan, atau suatu ide kreatif yang baru yang paling tidak untuk mereka yang bersangkutan. Artinya
Mungkin si A si B sesuatu yang baru itu ada perbedaan. Kenapa? Karena yang di antara satu dan orang lain mungkin ada yang pernah menemukan suatu hal yang baru itu, tetapi ada yang belum pernah sama sekali menemukan suatu hal yang baru, tergantung dari pengalamannya mereka seperti apa. Sehingga kreativitas ini memicu untuk memunculkan inovasi seperti itu. Nah, kemudian apa yang menjadikan hambatan sebuah kreativitas? Adanya kebiasaan sudah pada PW, posisi wena. Jadi ketika orang itu PW, jadi hanya terpaku pada pola yang sudah lama, sudah ada. Ya sudah, mau ngapain lagi, sudah enak, ngapain lagi, sudah enak dengan posisinya dia, dengan jabatannya dia misalnya, sehingga mereka tidak merasa tidak merasa untuk termotivasi untuk melakukan sebuah kreativitas atau inovasi seperti itu. Kemudian karena keterbatasan waktu dan energi dan ketidakmampuan mengenali masalah atau berpikir negatif, selalu suuzon ya, melihat sesuatu itu dalam sudut pandang yang negatif terus, misalnya seperti itu. Kemudian takut gagal ya, takut dikritik orang lain, tidak berpendirian, dan cepat puas diri. Kalau orang cepat puas diri kan berarti ya mereka tidak paham terkait dengan apa yang menjadi bakat mereka seperti itu. Nah, menurut Dollinger tahun 1995, apa itu kreativitas? Adalah ini statement terkait dengan inovasi itu merupakan salah satu karakter yang sangat penting dari pengusaha adalah kemampuan berinovasi. Tanpa adanya inovasi, perusahaan tidak akan bertahan lebih lama. Kenapa? Karena yang namanya kebutuhan masyarakat itu kan sifatnya fluktuatif, berubah ya, sehingga kalau kita tidak bisa mengikuti tren kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan, ya perusahaan kita akan ditinggalkan. Mereka akan cenderung untuk mencari sesuatu yang baru di perusahaan yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian pelanggan tidak selamanya akan mengkonsumsi produk yang sama ya, karena ada tingkat kejenuhan, ada tingkat di titik konsumen itu jenuh terhadap suatu barang tertentu. Makanya harusnya ada inovasi, walaupun mungkin barang tersebut sudah ada tapi diberikan inovasi sesuatu yang baru sehingga fungsi dan manfaatnya lebih banyak dibanding sebelumnya, seperti itu. Kemudian pelanggan akan mencari produk lain dari perusahaan lain yang dirasa lebih memuaskan. Untuk itulah diperlukan adanya inovasi terus menerus sehingga perusahaan akan berlangsung lebih lama, sustainable-nya lebih bertahan lama, tidak hanya sekedar 1 atau 2 tahun, tetapi bisa bertahan selama kurang lebih 1 dekade seperti itu misalnya. Oke, ada pertanyaan atau disampaikan sebelum saya lanjut lagi? Tadi ada ini enggak, kuliah sebelumnya? Ada ya? Oke, sekarang gini deh, untuk memfokuskan teman-teman daripada ngantuk ya, kita ice breaking dulu ya. Oke, nanti kalau saya bilang mata, pegang mata. Kalau saya bilang mulut, pegang mulut ya. Oke, 1, 2, 3. Mata, telinga, mulut. Ada yang salah itu. Hidung, kepala. Padahal saya bilang mulut, saya pegang telinga, ikut-ikutan telinga. Saya pegang telinga, padahal yang saya bilang mulut, padahal ikutan pegang telinga. Nah, itu melatih fokus saja. Oke, baik, kita fokus kembali ya. Nah, apa yang dimaksud dengan inovasi? Menurut Kotler, inovasi adalah suatu yang berkenaan dengan barang atau jasa atau ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Artinya memang meskipun ide itu sudah lama, tapi dapat dikatakan suatu inovasi bagi orang yang baru melihat atau baru merasakan, seperti itu.
inovasi merupakan proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru juga, atau merupakan konsep kebaruan bersifat relatif bagi setiap orang. Inovasi juga memikirkan atau melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai atau manfaat. Jadi walaupun mungkin barang itu sudah ada sebelumnya, tetapi jika nilai atau manfaatnya itu jauh bertambah, berarti itu suatu ada inovasi. Artinya ada nilai, ada added value di situ, ada sesuatu yang lebih di situ. Kemudian inovasi merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku inovatif adalah dukungan terhadap perilaku inovatif dari lingkungan atau pimpinan dan ketersediaan sumber daya. Jadi terkadang perilaku inovatif itu juga timbul karena dukungan pimpinan, atau mungkin karena memang ada sumber daya yang mendukung, fasilitas yang mendukung, lingkungan yang mendukung, ya seperti itu. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Oke, Bulan, gimana kabarnya kemarin liburan? Kemana aja? Oke, kalau Joko kemana Joko? Windy, kemarin aja selama liburan kemarin? Sehat ya semuanya ya? Oke, baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, kita mereview kembali apa yang kita diskusikan minggu lalu ya. Kalau nggak salah minggu lalu kemarin kita melakukan kunjungan ke Desa Wisata Wokersari, di mana kita membahas strategi bisnis apa yang diambil oleh Desa Wisata Wokersari untuk mempertahankan bisnis kampung batiknya ya. Waktu itu Pak Nur Ahmadi ya menyampaikan beberapa strategi bisnis yang digunakan di dalam mempertahankan. Kemudian prinsip-prinsip inovasi ya, sesuatu yang harus dilakukan, ada sesuatu yang tidak harus dilakukan, sama kondisi. Jadi ini bisa dipelajari sendiri ya di rumah ya. Kemudian peluang inovasi. Apa sih kapan sih inovasi itu akan muncul, atau sumber apa saja inovasi itu akan ditemukan? Yang pertama, adanya penelitian dan pengembangan. Di perusahaan-perusahaan besar, untuk bisa melakukan sebuah inovasi, mereka harus melakukan penelitian. Entah itu penelitian terhadap barangnya itu sendiri, atau penelitian terkait dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan konsumen, atau penelitian terkait dengan sumber daya alam atau sumber daya bahan yang dibutuhkan, atau penelitian terkait dengan tren masyarakat yang ada di sekitar, atau penelitian terkait dengan sesuatu yang sedang booming misalnya seperti itu, atau pengembangan yang lainnya seperti itu, sehingga memunculkan inovasi. Kemudian adanya keberhasilan dan kegagalan itu juga memicu munculnya inovasi. Adanya penolakan pelanggan, misalnya kayak produk kosmetik ya, ini kok ternyata ada sesuatu barang yang tidak sesuai dengan harapan konsumen, sehingga terjadi penolakan, terjadi tuntutan dari pelanggan. Ini kok seperti ini, nggak sesuai dengan, tidak sesuai dengan yang disampaikan dari brosurnya misalnya, dan sebagainya seperti itu. Nah, artinya apa? Penolakan bisa memunculkan inovasi. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat atau daya beli masyarakat, persaingan. Karena adanya persaingan yang cukup ketat ya, sehingga kita harus mau nggak mau harus berinovasi sehingga biar tidak ketinggalan zaman. Adanya perubahan demografi, perubahan selera, dan kemajuan. Inovasi produk bisa berupa produk baru yang menciptakan pasar baru secara keseluruhan, atau new to the world product baru yang memungkinkan perusahaan untuk masuk dan
membangun pasar untuk pertama kalinya atau new product lines, produk baru yang melengkapi produk yang telah ada, addition to existing product lines, produk baru yang menggantikan perbaikan kinerja atau nilai yang dirasakan oleh pelanggan lebih besar yang menggantikan produk yang ada, kemudian produk yang sudah ada namun ditargetkan ke pasar atau segmen yang baru, kemudian produksi baru yang menyajikan produk yang sama tapi dengan harga yang lebih rendah. Oke, ini misalnya mungkin bisa dipelajari. Nah, 3 hal perilaku inovasi. Ada generating idea, ada harvesting idea, dan developing some and implementation idea. Tahapan inovasi: mengenali permasalahan yang ada, kemudian mencari dukungan untuk ide tersebut dan mencoba membangun kerjasama antara pendukung ide, dan menyelesaikan ide dengan membuat model atau prototipe inovasi dalam wujud yang nyata. Macam inovasi ada inovasi produk, inovasi proses bisnis, dan inovasi organisasi. Inovasi produk itu memanfaatkan produk baru atau produk yang lebih baik sehingga dapat diterima dan digunakan oleh konsumen. Inovasi proses bisnis itu atau jasa pelayanan itu mengadopsi proses produksi, distribusi maupun metode lain yang lebih baik. Kemudian inovasi organisasi itu pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih efektif, efisien, yang sangat diperlukan dalam proses eksploitasi ide. Ini tadi pernah. Kemudian tipe inovasi ada inovasi radikal sama inovasi bertahap. Kalau radikal itu besar-besaran, kalau bertahap itu skala kecil. Oke, nah ini kan apa namanya ya, aja. Baik, satu lagi. Oke, tugas untuk diskusi ya. Untuk diskusi coba ini kira-kira perlu kreativitas inovasi apa, kemudian juga perlu inovasi apa ya, dengan kita diskusikan di kelas. Ini juga sama, kita diskusikan. Oke, setelah itu nanti kalian presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, inovasi-inovasi apa yang perlu dilakukan terkait gambar tadi. Oke, sebelum saya akhiri ada yang disampaikan? Oke, pertanyaan bagus. Nah, menurut saya ya, terkait dengan inovasi ini kita harus menggali terus menerus. Kenapa? Karena kalau tidak ada inovasi, sebuah perusahaan akan tidak bertahan lebih lama. Sehingga apa? Yang namanya inovasi itu harus sifatnya kontinu, terus menerus seperti itu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk presentasi, mungkin kita lanjutkan untuk presentasi yang minggu depan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.